Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara dengan NIM 19014161 dari kelas 4D BGSD. Di sini saya akan memaparkan pendapat dan solusi mengenai sebuah wacana untuk memenuhi tugas UAS materi dan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun wacananya sebagai berikut. Perkembangan pendidikan saat ini tentunya dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi, sehingga dibutuhkan sikap kreatif inovatif dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing dalam kancah global sesuai tuntunan kurikulum 2013. Namun saat ini tidak semua pendidik mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, sehingga pembelajaran cenderung tidak disukai peserta didik, apalagi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, khususnya dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan belajar dari rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Menurut Dabat dan Ridland menjelaskan, pembelajaran online adalah sistem pembelajaran yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Pembelajaran yang awalnya dilakukan di sekolah kini berubah menjadi pembelajaran dari rumah secara daring. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Aditya Cahyani dan Lindiah Listiani dan Sari Putri Deta Larasati menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring selama pandemi menurun. Penurunan motivasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya yaitu kondisi selama pembelajaran daring yang mewajibkan peserta didik untuk belajar di rumahnya masing-masing, sehingga memaksa mereka untuk mempelajari serta memahami materi pembelajaran secara mandiri. Pendidik tidak dapat mendampingi dan mendidik peserta didik secara langsung, sehingga pendidik tidak dapat melakukan tindakan seperti pemberian reward punishment, pemberian motivasi, menegur, dan lain sebagainya. Melihat hambatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik maupun peserta didik. Pendidik diharuskan untuk lebih berinovasi dalam menentukan cara atau metode dalam menyampaikan materi agar peserta didik mampu menerima materi dengan mudah meski tidak disampaikan secara tatap muka langsung. Nah, sedangkan untuk peserta didik dituntut agar bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi seperti saat ini. Adapun pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona COVID-19, sehingga semua proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran mengajar. Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung proses pembelajaran menjadi suatu hal yang berguna untuk diketahui oleh guru saat ini. Namun, bagaimana jika ditemukan seorang guru yang gagap teknologi dalam melakukan suatu proses pembelajaran? Gagap teknologi sama halnya dengan seseorang yang tidak pandai mengoperasikan teknologi secara baik, yang disebabkan karena ketidaktahuan dengan kemajuan teknologi yang ada. Menurut Darmawan, dalam berbagai hasil penelitian dan tulisannya mensinyalir ada sekitar 70-90% guru dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan kegiatan lain dianggap masih gagap teknologi.
Nah, adapun menurut Nur Hayati dalam mengatasi problematika guru dalam menguasai teknologi ada beberapa cara. Yang pertama, pengadaan sarana lengkap dan memadai bagi guru. Yang kedua, melaksanakan proses program pelatihan rutin dalam bidang TIK dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pelatihan tentang metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, dari ketiga hal tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk guru yang masih belum maksimal dalam menguasai teknologi. Kemajuan teknologi informasi yang sudah sangat maju saat ini seperti internet bisa menghubungkan siswa dengan guru melalui laman e-learning, WhatsApp group, Google Class, Google Form, Google Meet, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Kemendikbud juga menyediakan platform belajar daring gratis bernama Rumah Belajar dan sebuah platform untuk berbagi antar guru yang bernama Program Guru Berbagi. Untuk daerah di mana koneksi internetnya tidak terlalu baik, pemerintah bekerja sama dengan TVRI, stasiun televisi negara untuk menyampaikan materi belajar yang ada di dalam program belajar di rumah. Pada tingkat sekolah dasar kelas atas, aplikasi efektif yang digunakan dalam proses pembelajaran online adalah aplikasi Google Classroom dan aplikasi Zoom. Sedangkan untuk kelas bawah, aplikasi yang dapat sangat efektif digunakan adalah aplikasi WhatsApp Group. Namun, di dalam proses pembelajaran daring yang dilakukan siswa tidak lepas dari pengawasan orang tua dan guru. Untuk mendapatkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, diperlukanlah sebuah kerjasama guru dan orang tua dengan proses pembelajaran yang bervariatif. Itu saja pemaparan pendapat dan solusi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.